Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu mulai, sebentar. Soalnya ini satu ruangan lagi ada beberapa yang buka laptop juga nih. Oke, Ibu mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir pertemuan kemarin Ibu jelaskan sampai apa ya? Penjelasan yang cukup putih. Sudah masuk sedikit tentang materi survei, Bu. Ada pertanyaan nggak sebelum? Ada pertanyaan? Sepertinya Tidak ada. belum, Bu. Sebentar. Sampai poin 2 ya kalau nggak salah ya dari tahapan survei ya. Sampai perintah survei. Oke. Berarti Ibu akan ke persiapan lapangan sampai yang terakhir ya untuk yang pertemuan kali ini ya. Sebentar. Aku akan share screen ya. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan untuk satu poin dan itu misalkan penting buat kalian, silahkan interupsi ya. Gak apa-apa, langsung aja Bu. Maaf untuk tanya gitu aja ya. Gak apa-apa kalau misalkan itu penting banget, takut lupa atau kenapa silahkan. Baik, kita akan review sedikit. Terakhir kalau nggak salah pembahasan tentang kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Jadi di awal-awal ketika kita menentukan modul dan tujuan survei, salah satunya adalah merumuskan masalah. Dan permasalahan, kalau ada yang sulit untuk mencari permasalahan apa yang akan diteliti, permasalahan apa yang akan dicari datanya, mulailah dari sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Kejadian yang tidak seharusnya terjadi. Ibu akan jelaskan detail karena kemarin sudah ada satu contoh yang sudah Ibu bahas ya. Kalau kalian berpikir, lagi tingkat 3, bentar lagi tingkat 4 ya. Kalian berpikir mencari sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, itu akan memudahkan kalian untuk mencari apa sih ini yang seharusnya tidak terjadi. Berikutnya, sudah kemarin. Ini Ibu minta untuk baca sendiri ya, kalau nggak salah pasti. Dan Ibu rasa itu bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Metodologi, Ibu tidak akan bahas banyak karena sudah sangat detail dibahas di MPC kemarin. Review pun juga bukan sesuatu yang detail banget. Intinya dalam metodologi itu ada probability, ada non-probability. Masing-masing metode itu akan menjadi metode yang paling efisien, paling efektif, paling bagus pada saatnya. Pada saatnya, karena terkadang kalau nggak salah, Ibu lupa di kelas ini apa di SK,
itu ada pertanyaan, kalau misalkan surveinya seperti ini, apakah harus probability? Terkadang suatu tujuan survei itu malah justru jawabannya metodologinya itu non probability. Contoh adalah rare case. Kalau kita maksain probability, sedangkan rare case itu kan tidak dimiliki oleh semua individu. Kalau kita paksain probability, sedangkan probability itu harus ada frame ya. Malah yang ada bisa jadi sampel tidak mewakili. Better non probability. Probability seperti apa? Semuanya kalian sudah tahu. Itu hanya menerapkan probability dan non probability. Berikutnya materi survei. Kemarin juga Ibu cuman kalau nggak salah cuma baca aja bahwa di dalam materi survei hal yang kita perlu perhatikan adalah cara mendapatkan informasi serta variabel dan daftar isian yang akan digunakan, alat yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi. Ingat, sampling itu kan hanya untuk memilih unitnya saja, unitnya aja ya. Kalau unitnya elemen, individu, misal contohnya orang, hanya untuk milih orang. Cara mendapat informasi bisa dengan wawancara, bisa dengan self-anonymous. Alatnya apa? Questionnaire. Kenapa di sini dibahas? Karena penting. Cara mendapatkan informasi. Ada wawancara. Kelemahan, kelebihan, Ibu akan bahas beberapa aja. Nggak akan. Petugas sesuai kualifikasi. Ibu rasa sudah bisa dibayangkan. Kalau menanyakan tentang pendapatan, itu kan variabel yang sensitif ya. Ada yang ngaku belak-belakan, ada yang secret. Kalau menanyakan variabel sensitif, Masya Allah, petugasnya yang penting dia mau ikut survei dan petugas dengan kualifikasi tertentu akan berbeda hasilnya. Kelemahan wawancara seringkali ya, ini sering kejadian, pewawancara itu mengarahkan responden ke salah satu jawaban. Misalnya nih wawancara, tes wawancara masuk STS. Kalau wawancaranya nggak netral, bisa aja lebih milih STS atau mana? Kayaknya STS ya. Nah, itu salah satu contoh pertanyaan yang mengarahkan. Itu nggak bisa, nggak boleh. Kelemahannya seperti itu. Tanpa disadari kadang itu terjadi. Kemudian biayanya mahal jelas, karena responden itu waktunya lebih lama. Terkait waktu tadi. Cuman karena waktu lama, kualitas data yang diperoleh lebih bagus. Kenapa? Karena ekspresi dari responden itu ketahuan, ini bohong apa enggak, beneran enggak sih, ini bisa lebih diketahui. Kemudian apabila cara mendapat informasinya menggunakan media lah, bisa komputer, telepon, pos, bisa menghindari biaya wawancara, biaya murah, tetapi benar tidaknya sulit untuk kita mendeteksi. Informasi juga tidak bisa rinci. Kenapa? Karena kalau wawancara kan kita bisa langsung bertanya detail kan. Tapi kalau tidak kan ya sesuai pertanyaan, jawaban pun juga akan menjawab sesuai pertanyaan. Non-respon. Orang kalau didatengin mau nggak mau jawab kan. Tapi kalau yang datang surat, bodo amat. Dia mau nggak jawab juga nggak ketahuan. Nggak ketahuan dalam arti ya udah. Variabel dan daftar isian ini. Tadi ada 2 poin dalam materi survei, cara mendapatkan informasi dan isiannya. Isiannya ini diantaranya. Harus diperhatikan beberapa hal. Penentuan variabel bebas, tidak bebas, karena di sini jangan sampai kalian pengen meneliti suatu cause effect, suatu kejadian sebab akibat, tetapi tidak
kalian sertakan pertanyaan tentang variabel dependent. Gimana mau bikin suatu persamaan model, Y-nya nggak ada. Ini pernah kejadian, bukan anak statistik sih, apalagi anak STIS atau BPS, bukan. Dia anak kebidanan, dia ingin meneliti kepuasan dari pelayanan sebuah klinik. Nah, pertanyaan puas nggak puasnya nggak ada. Bahkan dia juga tidak menyusun pertanyaan puas tidak puas itu dalam sebuah pernyataan. Akhirnya kosong. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian mengaitkan variabel dengan penyusunan daftar isian dan pedoman. Kenapa perlu dikaitkan? Misalkan satu variabel dijawab oleh beberapa pertanyaan. Ada kan? Satu variabel yang dijawab oleh beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan belum tentu bisa menyusun. Misalkan kegiatan bekerja atau tidak. Itu tidak hanya cukup dengan pertanyaan saat ini bekerja atau tidak. Karena untuk mengetahui bekerja atau tidak, ada orang yang multi activity. Dia ibu rumah tangga iya, bekerja iya, sekolah iya. Nah, dia bekerja atau tidak ini? Tergantung kegiatan utama. Makanya pertanyaannya dimulai dari kegiatan seminggu yang lalu. Kemudian dari kegiatan seminggu yang lalu, utamanya yang mana? Kalau misalkan ternyata misalkan dia 3, ibu rumah tangga iya, sekolah iya, bekerja iya. Waktunya sama, mana yang paling banyak? Waktu yang paling banyak, waktunya sama. Mana yang kira-kira menurut responden itu yang menjadi kegiatan utama dia? Ada beberapa tahapan, sehingga jelas seseorang itu dia sebagai pekerja atau tidak. Kenapa? Karena kalau satu orang itu memiliki identitas double, misalkan kalian dari satu kelas ini, ada yang juga bekerja. Dan ketika ada pertanyaan bekerja atau tidak, dicentang bekerja. Sekolah atau tidak, dicentang sekolah. Kalau jumlah anak sekolah, jumlah orang sekolah, jumlah orang ditotalin dengan total penduduk Indonesia, itu double counting. Ya enggak? Jumlahnya akan jauh lebih besar. Malah nggak bisa untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kalau misalkan ada bantuan, double-double, numpuk di orang yang sama. Itu kenapa kegiatan itu satu individu ya satu identity. Kemudian mengaitkan variabel dengan time reference. 5 tahun yang lalu bekerja, sampai 6 bulan yang lalu masih bekerja, sampai 3 bulan yang lalu masih bekerja. Bahkan sebulan yang lalu baru mendapat surat PHK. Itu perlu diperhatikan. Konsepnya apa yang dipakai? Ya, mengaitkan variabel dengan periode survei. Kurang lebih seperti tadi, time reference. Prioritas variabel untuk masuk dalam daftar isian dari periode survei. Time reference tadi dikaitkan periode survei, jangan sampai pertanyaan itu surveinya saat ini, pertanyaannya untuk kapan? Sehingga ketika dianalisis sudah nggak update. Prioritas variabel untuk masuk dalam daftar isian. Nah ini, semuanya ini untuk menghindari, jangan sampai kita bertanya sesuatu yang tidak akan kita gunakan. Berikutnya variabel yang sulit diingat oleh responden. Nah ini, kalau nggak salah gue pernah singgung, tapi lupa, dikelasin apa SK ya. Misalkan pengeluaran konsumsi makanan. Satu pertanyaan untuk kalian semua. 5 hari yang lalu, pada saat pagi, siang, sore, kalian makan apa? Apa saja, lauknya apa, sayurnya apa, kalau beli harganya berapa, dan yang dibeli apa? Masih ingat nggak? 5 hari yang lalu. Karena untuk Susenas, yang modul konsumsi ya, itu pertanyaan itu rinci. Kalau dia makanan beli paket, itu ada paket-paket kayak nasi rames, nasi padang, itu ada. Kalau misalkan masak sendiri, itu persayurannya dirinci. Kol, kopi, wortel, kalau sop ya, itu satu-satu itu. Sehingga akan diperoleh total pengeluaran kol dalam seminggu yang terakhir itu berapa. Dalam rupiah, yang benar-benar dikonsumsi ya. Beli sayur sopan, satu paket 5.000, dimasak separuh, ya 2,5. 2,5 dirinci. Kalau belinya terpisah. Garam
itu salah satu contoh variabel yang sulit diingat. Nah, itu ada caranya. Bagaimana cara bertanya? Variabel sensitif tadi contohnya pendapatan. Ini harus diperhatikan. Karena dalam menyusun sebuah pertanyaan, kuesioner, itu kalau tidak hati-hati, tidak urut, jawabannya bisa loncat-loncat juga dan akan menyulitkan kalian dalam analisa. Apalagi yang bikin program pengolahan. Puyeng itu bikin apa tuh namanya? Bikin programnya itu seperti apa, nyusun sintaknya bagaimana. Habis begini lah logikanya malah nggak nyambung-nyambung. Ada kan repot di belakangnya kalau di depannya tidak disiapkan. Instrumen pengumpulan dengan menggunakan kuesioner yang perlu diperhatikan di sini harus ada kelengkapan dari daftar pertanyaan, dorongan untuk petugas pewawancara, dan cara mengisi atau tata cara pewawancara dan mengisi daftar pertanyaan. Kenapa ini perlu? Ya lagi-lagi memudahkan langkah ke belakangnya. Kalau ngisinya tidak sesuai dengan yang diinginkan, yang repot pengolahan. Harus ngisi lagi, benerin lagi, percuma dari awal gitu. Udah buat kuesioner, tapi isiannya lepas. Ada ngolah akan kerja 2 kali. Modal pengumpulan data dengan kuesioner bisa dengan wawancara personal, bisa by phone, bisa by mail, web, atau kombinasi. Karena tidak jarang juga kombinasi udah wawancara, udah by mail tapi ada wawancara juga. Contoh, census sekarang. Kemarin udah ada online kan? Sekarang ada offline bulan ini. Bagaimana model terbaik untuk peneliti? Mempertimbangkan semua unsur ini, populasi, karakteristik sampel, jenis pertanyaan, topik pertanyaan, responden, biaya, dan waktu. Sama seperti metode sampling ya, tidak ada metode yang paling baik. Dia akan paling baik yang sesuai dengan kondisi lapangan, kondisi populasi, kondisi responden, kondisi peneliti. Ini pun juga sama. Metode pengumpulan yang paling baik tergantung dari populasinya seperti apa, karakteristik populasinya seperti apa, kondisi lapangannya seperti apa. Kenapa kondisi lapangan bisa menentukan? Kalau di sana sinyal internet susah, mungkin nggak by web? Nggak mungkin. By mail? Kayaknya nggak mungkin juga waktu. Yang mungkin wawancara langsung, biayanya ada nggak? Jadi kondisi lapangan pun juga menentukan jenis pertanyaan, topik pertanyaan, responden, biaya, dan waktu. Jadi kondisi mulai dari kondisi lapangan, kondisi responden, kondisi secara konten pertanyaannya, kondisi peneliti, itu semuanya menentukan. Wawancara keuntungan dan kerugian silakan nanti dibaca sendiri. Ibu rasa mudah buat kalian untuk mengerti. Survei by phone juga berasa juga bisa dimengerti, silahkan dibaca sendiri ya. By mail, nah ini perbandingan dari sisi biaya, kecepatan, responden, sampai kemungkinan bias wawancara antara mail, phone, wawancara. Ini juga nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini juga ada juga yang kombinasi, yang tadi ada kombinasi ya. Tahapan dulu yang pernah dilakukan BPS itu ya, EPI, dan seterusnya, bahkan sampai sekarang sudah full online meskipun masih ada offline-nya juga ya untuk coveringnya. Desain survei, beberapa hal yang diperlukan dalam menentukan teknik sampling dulu. Teknik sampling menentukan sampel kan, target populasinya, kerangka sampel yang tersedia seperti apa, informasi pendukung yang tersedia seperti apa, metode sampling yang dapat diterapkan sesuai dengan kesediaan frame dan juga target populasi seperti apa, sampling error dan prosedur estimasi seperti apa. Why? Karena kerangka sampel itu seringkali tidak seperti yang kita inginkan. Kita pengennya daftar individu lengkap, tapi yang tersedia daftar kelompok individu. Ya kita menyesuaikan.
Lanjut, di sampling teknik sampling beberapa hal ditentukan sebelum menentukan desain survei. Nah, desainer survei juga ada sendiri. Pertama, penentuan objek dan tujuan survei, variabel, unit sampel, cara memperoleh informasi, domain dan tingkat penyajiannya, non-sampling error, penyajian dan diseminasi, pemanfaatan hasil survei. Kalau sebuah survei tujuannya hanya untuk explore, misalkan ingin mengetahui bagaimana sih pola penyebaran dari corona dengan wawancara misalnya, untuk orang-orang yang sudah positif, yang dia suspek, dan lain sebagainya. Nggak perlu probability. Mungkin non-probability udah cukup. Itu ya. Artinya desain survei pun juga ditentukan beberapa hal tadi. Berikutnya, desainer sampel. Tadi buat seorang desainer survei ya. Sekarang seorang desainer sampel itu akan bisa merancang dengan perhatikan beberapa berikut tadi: kerangka sampling, penentuan sampling sampai metode estimasi, identifikasi dan penentuan unit sampling, sampai yang terakhir presisi yang disepakati. Kenapa ada kata-kata disepakati? Ingat, survei berjalan itu tidak sendiri, tapi melibatkan banyak pihak, ya, user data, pelaksana survei, penanggung jawab survei. Kalau misalkan dia datanya itu untuk yang data dasar atau data yang sifatnya sektoral, itu kan bekerjasama dengan BPS. Tidaknya melibatkan BPS. Kemudian di antara desainer survei dan desainer sampel, karena desain sampling itu adalah bagian dari desain survei, sehingga apa yang dikerjakan oleh desainer sampel dan desainer survei itu juga ada partisinya. Di antaranya penentuan target populasi, unit sampel dan analisis, presisi jumlah sampel, biaya, dan terakhir non-respon, non-coverage, penimbang, dan imputasi. Imputasi itu apa sih? Imputasi itu namanya survei kan tujuannya untuk estimasi populasi ya. Ketika kita mengestimasi populasi, ada penyesuaian di situ. Nah, itu bagian dari imputasi. Persiapan lapangan. Tadi udah persiapan sebelum ke lapangan sudah, sekarang persiapan lapangan. Apa sih yang harus diperhatikan sebelum ke lapangan? Satu, objek dan tujuan sudah jelas atau belum? Jadi kalau misalnya PKL ya harus tentuin sebelum ke lapangan. Yang pasti itu tadi. Objek dan tujuan sudah jelas atau belum? Desainnya sudah cocok dengan objek dan tujuannya belum? Teori apa yang mendukung dari objek dan tujuan tersebut? Manfaatnya apa sih? Manfaatnya untuk eksplorasi, untuk inferensial, atau yang lainnya. Surveinya apa? Longitudinal atau cross-sectional? Cross-sectional kan hanya saat aja, kayak semacam snapshot gitu aja. Kalau longitudinal kan berarti bertahap. Perlu revisit enggak? Atau re-interview? Kalau ada misalkan hal yang kurang jelas. Waktu dan biayanya masih ada yang bisa dioptimalkan atau belum? Rangkaian dari pelaksanaan sampai diseminasi atau flow-nya lah, alurnya. Sudah jelas atau belum? Karena kalau alur ini ada yang tidak jelas itu tadi, ke belakangnya itu repot. Dan bahkan mungkin ada yang miss. Pernah kejadian ya, PKL di mana itu? Yang provinsi dekatnya Jambi apa lupa? Bengkulu. Nah itu pernah kejadian. Ada satu definisi tentang konsep rumah tangga. Itu ngalor ngidul. Bahkan sehari sebelum berangkat, besok berangkat, hari ini masih ada perubahan. Akhirnya, karena sudah mau ke lapangan, putusin pakai konsep yang awal. Begitu sudah balik ke Jakarta, ketika dianalisis banyak sekali kesalahan, bahkan sampling errornya itu ada yang sampai hampir 50%, 46 kalau nggak salah. Kebingungan. Sedangkan setelah itu kan biasanya pada libur ya.
libur semesteran kan ada 2-3 mingguan lah gitu. Pengolahan yang tinggal di Jakarta. Pengolahan bingung untuk memperoleh seperti yang diinginkan analisis. Ada salah satu tahapan keceplosan. Dia ngotak-ngatik sendiri. Di situ permasalahannya. Bingung sendiri. Konsep yang dipakai ini yang mau digunakan untuk analisis begini. Beda. Bermasalah. Nah, jadi jangan sampai kalau tahapan pun itu juga perlu diperhatikan, harus jelas. Keterbatasan atau kendala yang mungkin dihadapi apa? Kenapa kok mungkin? Nah, kalau mau ini Ibu bahas langsung ke contoh PKL. Ketika mau ke lapangan, itu biasanya kan SP dulu ya. SP itu apa aja sih informasi yang dikumpulkan? Banyak. Bukan sekedar bagaimana sih kira-kira pelaksanaan untuk pertanyaannya ini sudah bagus atau belum, pertanyaan ke responden yang daerah sana. Misalkan kalian pakai PKL di Tasik. Kalau kuesioner tanyain ke Tasik, apa sih kendalanya? Oh, kalau misalnya listing di Tasik itu kendalanya apa sih? Orang-orangnya responan ramah atau enggak sih? Perlu enggak pendampingan Pak RT? Apa cukup dengan sendiri? Bahasanya orang sana bahasa Indonesia nyambung enggak sih? Meskipun dia tinggal di pelosok gitu. Selain itu, ketika ada SP, itu juga mencari informasi kendala. Oh, di sana daerahnya tuh pegunungan. Oh, di sana daerahnya itu sering banjir. Oh, daerahnya tuh sana rawan. Oh, di sana tuh daerahnya orangnya elit, dia susah. Kalau bisa ngubungin ini. Nah, itu kan perlu trik tersendiri kan. Misalkan daerahnya pegunungan. Pernah kejadian, baik mahasiswa PKL, naik motor kepleset. Cewek, tapi dia udah naik motor tuh bukan belajar saat itu baru bisa, enggak. Kepleset, jatuh, dan kakinya sempat retak. Enggak sampai fatal, enggak retak. Karena jatuh kan harus diluruskan itu kakinya. Karena kalau tidak bisa, kalau sudah tumbuh menjadi jaringan baru kan susah untuk balik. Terus pernah juga kendala bahasa, sampai anaknya itu sempat dia bengong. Dia pengen ikut survei di Jawa, Jogja lagi. Dia menghadapi daerah pegunungan banget. Kemudian dia nggak bisa bahasa Jawa. Dia jalan sendiri. Bahasa Jawanya halus, Jogja. Tahu sendiri yang orang Jawa ya. Dia sempat stres, nangis. Oh, 1 hari. Karena dia semangat tinggi, tapi yang dihadapi kendalanya luar biasa tadi. Karena dia anak luar Jawa. Tuh, pernah juga kendala, banyak sih kendalanya ya. Nah, itu harus diketahui dari awal. Ada juga daerah rawan begal saat itu ya. Sampai Lampung lagi. Pokoknya begal lagi awal-awal boom banget, kira-kira karena SMA kali ya. SMA awal, kalau enggak SMP akhir, itu di Lampung itu kan begal terkenal banget. Karena daerah-daerah tertentu. Itu sampai, kalau memang mau survei di daerah itu, kalau mau agak biar optimal, lebih baik nginep di rumah penduduk. Karena bisa masuk daerah itu paling cepat jam 8, itu pun kalau bisa agak siang lagi. Paling lama sebelum jam 5 sudah harus keluar dari daerah tersebut. Apalagi saat itu surveinya level provinsi ya, jadi benar-benar jarak antar sampelnya itu, antar desanya itu, kadang satu desa cuman ada berapa, kadang-kadang nggak ada. Yang namanya juga satu provinsi kan berarti sangat tersebar di seluruh provinsi. Sampai seperti itu harus diketahui di awal sebelum ke lapangan. Terus misalkan lagi petanya, ternyata petanya ada yang masih jelek-jelek, nggak lengkap, ada yang masih kelompok, itu udah diketahui dari awal, sudah ada antisipasi solusinya kira-kira seperti apa. Kemudian kalau pendanaan, kalau misalkan kurang sesuai dengan ketersediaan data, kondisi ternyata kurang, ada nggak sumber dana tambahan? Itu kalau misalkan udah bukan kalian ya. Hal-hal yang perlu dipersiapkan, organisasi survei baik lapangan maupun non lapangan itu harus jelas.
ketika ke lapangan, alur komunikasi itu harus jelas. Jangan semuanya, pokoknya kalau ada apa-apa ke ketua lapangan, wah repot ketua lapangan. HP 1 nge-lag terus yang ada. Kenapa? Semuanya langsung. Makanya harus ada alur koordinasi yang jelas. Tahapan secara rinci beserta jadwalnya. Kenapa? Tahapan secara rinci beserta jadwalnya itu harus jelas supaya pendanaan juga tidak membengkak. Biasanya PKL itu sekitar 14 hari, 12 hari efektif ya. 14 hari itu 2 hari perjalanan berangkat sama pulang. Berangkat sehari, datang itu biasanya sehari itu masih penyebaran, tapi juga sekaligus awal untuk pengenalan wilayah tugas. Kemudian listing itu biasanya 2-3 hari, kalau yang lapangan ya listing ya. Kemudian survei 5 hari, ada revisi, kemudian nanti penutupan, oh ya masih ada pembukaan segala macam. Seperti itu ya. Petugas, syarat pemilihan beban tugas itu harus jelas. Siapa ya nih ya kira-kira yang ditaruh di daerah pegunungan? Oh, siapa ya nih yang daerah pantai? Siapa ini yang daerah yang perkampungan atau yang di pelosok, yang dia hanya bisa bahasa daerah? Itu kan harus ada pertimbangan. Jangan sampai misalkan PKL di Bali, kemudian ada yang dapat daerah pegunungan, dia anak dari misalkan dari Papua atau dari mana yang bahasanya mungkin bahasa daerah. Ya kalau Bali sih bahasa Indonesia mungkin udah biasa, makan bahasa asing mungkin ya. Itu harus dipertimbangkan. PKL misalkan di Sukabumi, kemudian dapat pelosok, semuanya petugasnya nggak ada satupun yang dari Sunda, atau kalaupun bukan dari Sunda kalian nggak mempersiapkan kamus. Kalau dulu PKL Ibu kan di Tasik ya, itu yang anak-anak yang dari Sunda itu inisiatif bikin kamus. Kamusnya itu ya nggak jauh dari pertanyaan dan alternatif jawabannya kira-kira seperti apa. Yang bikin bukan dari tim PKL, dari anak-anak yang dari Sunda, inisiatif mereka sendiri. Dibikin, kemudian dicetak baru. Ketika pencetakan itu pakai dana dari PKL. Itu bisa sebagai salah satu alternatif solusi, apalagi sekarang digital kan. Kamu tinggal bikin software, masing-masing bisa download. Materi survei dan pengolahan itu juga harus sudah disiapkan supaya, kenapa materi survei itu kok pengolahan udah disiapin sih? Iya dong. Apalagi kayak online seperti ini. Misalkan umur, kasih di situ biasanya ada kotak bantuan untuk yang persiapan pengolahan ya. Misalkan ada pertanyaan, kemudian ada di bawah pertanyaan itu ada titik-titik untuk isiannya, tetapi nanti di sebelah kanan itu ada kan kotak untuk mengisikan nominal dari yang sudah diisi di titik-titik tadi. Nah, kotak bantuan itu biasanya untuk persiapan pengolahan. Berapa digit udah disiapin. Umur biasanya 2 kotak. Maksimal 2 digit, 99. Seperti itu udah disiapin. Karena di pengolahan sudah dibikin program maksimal umur 99. Kalau lebih ditulis 99. Karena peluangnya kecil. Emang ada, cuman kecil. Lanjut. Hal-hal yang perlu dikaji, materi yang diperlukan untuk mendapatkan informasi. Berasa tadi udah banyak disinggung ya. Materi yang berkaitan dengan petugas. Materi yang berkaitan petugas di sini, rekrutmen petugas, alokasi. Nah, nih contoh. Kenapa kok di sini rekrutmen petugas dan alokasi itu penting? Kalau PKL gampang ya, tapi kalau untuk survei yang skalanya nasional, petugasnya itu biasanya memang berasal dari daerah setempat. Nah, itu salah satu untuk mengatasi kendala-kendala tadi. Bahasa, kendala komunikasi, ya. Kalau orang setempat setidaknya lebih kenal. Makanya sekarang di setiap kelurahan itu udah ada mitra. BPS itu ada mitra statistik. Kalau ada apa-apa, ya mereka ujung tombaknya. Tapi sudah ada pelatihan, makanya itu sudah ada pelatihan petugas.
Kadang petugasnya itu lagi, untuk survei yang itu lagi. Tujuannya apa? Karena survei itu akan selalu berkembang. Permasalahan hidup itu kan selalu berkembang kan, tidak stuck. Dulu belajar online ya cuman hanya sekedar untuk selingan, tapi sekarang utama selingannya offline, kondisinya masih seperti ini, ya kan? Artinya berkembang banget, pertanyaan berkembang, pelatihan perlu. Salah satu kegunaan pelatihan ini untuk menghindari bekerja di atas meja. Karena kalau untuk survei yang berulang, terus orangnya itu lagi, biasanya dia tuh udah paham, jawaban juga seperti ini, isiannya seperti ini. Bisa aja dia bekerja di atas meja, tanpa harus ke lapangan dia udah tahu isiannya. Untuk menghindari itu salah satunya dengan pelatihan petugas. Mekanisme kalau dokumen bisa ini sendiri ya. Yang pasti sebelum ke lapangan kalian sudah akan ada pelatihan. Kenapa pelatihan? Supaya semuanya ketika ke lapangan itu satu kata, satu pertanyaan, satu konsep. Ketika diperoleh pengiriman hasil survei itu juga sama. Konsep yang masuk, satu konsep. Penentuan periode survei dan waktu yang diperlukan. Waktu untuk mendapatkan data di lapangan, itu harus tentukan berapa hari. Dan lama-lama biaya nanti. Waktu yang diperlukan untuk berjalan ke responden juga dipertimbangkan. Kalau sampelnya misalkan untuk sampel level provinsi yang pastikan nyebar banget, kira-kira perjalanan antar kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten berapa jam? Itu diperhitungkan di SP di awal. Jarak terjauh antar wilayah di sebuah wilayah survei, misalkan surveinya wilayahnya provinsi, jarak terjauh antar kota dalam satu provinsi itu ditempuh dalam berapa jam? Itu harus dipertimbangkan. Ya. Waktu untuk wawancara, sudah pernah Ibu singgung. Waktu yang diperlukan untuk perjalanan, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan. Nah ini biasanya kalau PKL itu kan ada kortim kan, terus ada korwil. Mekanismenya kalau ada permasalahan di penjajah, dia akan lapor ke kortim. Kortim bisa menyelesaikan, selesai. Kalau belum dilaporkan ke korwil, korwil bisa menyelesaikan sama, selesai. Kalau misalkan belum, akan disampaikan di rapat antar korwil. Ketika sudah ketemu satu solusi, kembali disebarkan sehingga akan ketemu satu solusi untuk permasalahan dimanapun permasalahan itu ditemukan. Ya. Kualitas hasil pengumpulan data merespon defisit dan catatan hasilnya. Maaf, laptopnya anak ibu itu screen-nya jadi miring, jadi dia bingung gara-gara kucing. Lanjut, pengolahan. Kok pengolahan dibahas juga sih? Iya, pengolahan juga ada tahapannya. Menetapkan prosedur, mekanisme, dan petugas pengolahan. Petugasnya juga ada kualifikasinya. Membuat panduan pengolahan, coding berdasarkan klasifikasi yang ditentukan, editing, pemeriksaan pelajaran data dan konsistensi antar variabel. Pengecekan prakomputer. Nah, kalau yang online gimana nih prakomputer? Ya ketika kalian ketika entry itu sebelum di di send, cek kembali. Kalau udah benar, yakinkan jawabannya udah benar, baru save ya. Kemudian perekaman data ke media komputer. Kalau dulu yang masih paper, bahkan sekarang masih ada yang paper ya. Itu kan ada yang entry, ada yang scan juga. Kemudian pasca komputer, setelah di entry masih dicek kembali. Kemudian setelah dicek pasca entry masih ada editing lagi sebelum pengolahan. Nah itu tabulasi dan pengecekan kewajaran hasil pengolahan. Caranya misalkan ada tabel komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Jadi ada tabel
penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ada 3 tabel, perempuan sendiri, laki-laki sendiri, dan total. Jangan sampai laki-laki dan perempuan ketika terpisah dijumlahkan dengan hasil total itu berbeda. Memang bisa aja. Namanya orang ya ngentri jawaban responden, misalkan yang ngentri nggak ada masalah, udah sesuai dengan jawaban responden, tapi respondennya yang ngalor ngidul, bisa aja ya. Kegiatan pengolahan di tahapannya ada receiving dan batching. Jadi kalau masih paper itu ada penerimaan, alur penerimaan dokumen itu ada. Batching, pengelompokan dokumen supaya kalau ada permasalahan di salah satu responden itu gampang ditelusuri. Problemnya apa ini? Pembuatan sistem program data entry, instalasi program data entry, validasi tabulasi. Silahkan nanti dibaca sendiri ya. Berasa bukan sesuatu yang susah. Kalau bisa, karena nanti akan ada pembahasan sendiri. Penyajian, analisis, dan diseminasi. Kira-kira datanya nanti diapain? Seperti sekarang nih ya, PKL ini belum seminar, nanti Kamis baru mau seminar nih. Undangannya Kamis. PKL yang kakak kelas kalian loh ya. Setahun yang lalu itu baru mau akan karena belum. Tapi rencananya sudah ada, kayak tensis ya. Nanti Kamis ini. Aplikasinya dalam bentuk apa? Apakah cukup dengan hard copy saja atau soft copy? Baru nggak bikin web. Webnya perlu web sendiri atau cukup link aja? Nah itu semuanya perlu dipertimbangkan ya. Analisis data juga. Analisis data dalam bentuk apa sih? Itu sudah ditentukan dari awal ya. Kemudian jenis tabulasinya. Ya, cara penyusunan tabel lah kalian tahu, sudah dipelajari di Matstab 1. Semuanya harus dipertimbangkan itu dari awal ya. Indikator menggabungkan keadaan atau kecenderungan fenomena. Nah ini kira-kira dari hasil itu indikator apa yang ingin ditampilkan itu sudah harus dipertimbangkan juga. Lanjut, cakupan indikator dibaca sendiri, cukup ya, bisa diikutin, dibaca sendiri. Contoh ini misalkan PPT, oh berarti ada jumlah pencari kerja, jumlah angkatan kerja. Berarti untuk mengetahui jumlah pencari kerja harus tahu setiap orang itu kegiatannya apa. Berarti harus ada pertanyaan kegiatan utama seminggu yang lalu. Diseminasi itu apa sih? Maksudnya apa? Diseminasi itu supaya nanti ketika hasil sebuah survei itu disampaikan, semua bagian itu satu kata, mau analisis, kuesioner, metodologi, pengolahan, itu satu konsep, bukan hanya pas lapangan aja. Definisi, diseminasi atau penyebarluasan hasil suatu kegiatan penelitian atau kajian ilmiah yang berupa informasi. Cakupan penyajian, nah ini. Misalkan kalian mencari jumlah sampel itu untuk mewakili provinsi. Berarti kan sampel nanti kan tersebar di seluruh kabupaten, di seluruh kecamatan, di seluruh desa. Permasalahannya bisa jadi tidak semua kecamatan akan ada sampel, tidak semua kelurahan akan ada sampel. Tapi kalau kabupaten mungkin sudah pasti ada sampel. Sehingga kalau cakupan penyajian sampai level kelurahan belum tentu bisa. Pertama, kecukupan sampel belum tentu cukup. Yang kedua, belum tentu ada sampel. Makanya ada alternatif kan, kalau misalkan dia ada sampel tapi nggak cukup, kita menggunakan SAE untuk saat ini. Small Area Estimation. Kita bisa mengestimasi untuk level yang lebih rendah, meskipun di situ sampelnya tidak mencukupi, yang penting ada sampel dengan menggunakan data bantu dari data level populasinya. Misalkan sampel yang dipilih saat itu untuk estimasi kabupaten, terus pengen mengestimasi sampai level kecamatan.
Syaratnya yang penting di situ ada sampel, meskipun sampelnya sebenarnya tidak mencukupi untuk estimasi level kecamatan. Nah, dengan menggunakan bantuan data-data makro di level kecamatan, kita bisa mengestimasi dengan menggunakan small area estimation. Cara melakukan diseminasi, kemudian seterusnya ini yang BPS ya. Ini contoh, silahkan nanti dibaca sendiri. Sampai terakhir, contoh ada Susunas, Sakernas, Sensus, kerangka induk, kerangka sampel, bisa dibaca sendiri. Kasus di lapangan yang seringkali tidak ditemui. Bisa aja di lapangan itu tidak dijumpai. Ada unit sampel baru, misalkan udah listing nih, ternyata pas kita ke lapangan lagi, misalnya ada yang kepilih sampel, situ ada yang bayi baru lahir, atau saudaranya baru datang dari kampung dan dia niatnya menetap, atau tinggal lebih dari 6 bulan, otomatis mengubah komposisi kan. Bagaimana ini? Ya udah disiapkan dari awal. Kasus-kasus yang mungkin terjadi di lapangan ini apa sih solusinya sebelum benar-benar terjun ke lapangan? Sampel terpecah, kok bisa aja. Sampel tergabung, bisa aja. Sampel tidak jelas atau tidak punya batas, bisa aja. Why? Pernah kejadian batas suatu blok sensus itu kebetulan salah satu batasnya itu adalah batas desa, dan kebetulan batas desa itu masih jadi perdebatan